Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grace Syaptarias dengan NIM 04011182530041 dari kelas APA 2025 dengan nomor absen 21. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang muscle, nerve, and vascularization back region. Baik, kita mulai dari otot punggung. Otot punggung itu dibagi menjadi 3, ada yang superficial, intrinsik, intermediate, dan deep intrinsic. Yang pertama kita akan bahas tentang otot superficial. Nah, otot yang berhubungan dengan pergerakan ekstremitas superior. Nah, otot-otot superficial ini contohnya trapezius, latissimus dorsi, itu superficial. Selanjutnya, kita akan bahas tentang intermediate. Nah, intermediate ini otot yang terlibat dalam respirasi. Contohnya ada levator scapula, stratus posterior superior, stratus posterior inferior, dan rhomboid. Selanjutnya ada deep intrinsic, otot yang melekat pada vertebra dan bertanggung jawab untuk postur serta pergerakan kolumna vertebralis. Contohnya ada spinalis, longissimus, iliacostalis, spinalis thoracis, longissimus thoracis, dan iliocostalis lumborum. Baik, kita akan bahas tentang otot superficial satu persatu. Yang pertama itu trapezius. Trapezius ini berorigo di protuberansia occipitalis externa, ligamentum nuchae, dan processus spinosus C7 sampai T12. Inervasinya itu di nervus accessorius spinalis CN11, vaskularisasinya arteri cervicalis transversa. Fungsinya itu elevasi bagian serabut atas, retraksi tengah, depresi bawah skapula, dan rotasi skapula superior. Selanjutnya ada latissimus dorsi, dia berorigo di processus spinosus T7 sampai E5, crista iliaca, 3 sampai 4 costa inferior. Dan untuk insersionya dia berinsersio di sulcus intertubercular humeri. Inervasinya di nervus thoracoldorsalis C6 sampai C8. Vaskularisasinya arteri thoracoldorsalis dari arteri subscapularis. Fungsinya sendiri itu untuk ekstensi, abduksi, dan rotasi internal humerus, otot memanjat dan berenang. Otot selanjutnya yaitu levator scapula, dia berorigo di tuberculum posterior processus transversus C1 sampai C4. Insersionya di angulus superior dan margo medialis scapula. Untuk inervasinya dia di nervus scapularis dorsalis dengan kontribusi dari nervus cervicalis C3 sampai C4. Arterinya arteri subscapularis dorsalis. Untuk fungsinya sendiri yaitu elevasi skapula dan rotasi inferior. Levator skapula ini sudah termasuk otot intermediate ya. Selanjutnya ada otot intermediate lagi yaitu rhomboid, major, dan minor. Nah, untuk minor sendiri itu berorigo di ligamentum nuchae processus spinosus C7 sampai T1. Insersionya di margo medialis scapula tinggi spina. Selanjutnya ada rhomboidoid major, itu berorigo di processus spinosus T2 sampai T5. Insersionya di margo medialis scapula inferior spina. Kedua otot ini memiliki inervasi yang sama dari nervus scapularis dorsalis C5 dan mendapat suplai darah dari arteri scapularis dorsalis. Fungsi utamanya adalah retraksi dan elevasi skapula. Selanjutnya ada stratus posterior superior dan stratus posterior inferior. Untuk stratus posterior superior itu berorigo di ligamentum nuchae processus spinosus C7 sampai T3. Insersionya di costa 2 sampai 5 lateral angulus dan fungsinya untuk elevasi costa atau inspirasi. Selanjutnya posterior inferior berorigo di processus spinosus T11 sampai L2. Insersionya di costa 9 sampai 12. Fungsinya untuk depresi costa atau ekspirasi. Inervasinya di nervus intercostalis thoracicus T2 sampai T5 untuk superior dan T9 sampai T12 untuk inferior. Arterinya arteri intercostalis. Selanjutnya kita masuk ke otot di muscle, itu ada splenius capitis dan splenius cervicis. Splenius capitis itu berorigo di ligamentum nuchae inferior processus spinosus C7 sampai T4. Untuk insersinya di os mastoideum di linea nuchae superior. Capitis ini untuk ekstensi, rotasi ipsilateral dan fleksi lateral kepala.
Selanjutnya ada cervix, itu berorigo di processus spinosus T3 sampai T6, insersionya di tuberculum posterior processus transversus C1 sampai C3A untuk ekstensi dan rotasi ipsilateral cervical. Untuk inervasinya itu di rami superior nervus spinalis cervicalis dan trochanter superior. Selanjutnya ada transversus spinalis group, yaitu terletak di celah antara processus transversus dan processus spinosus. Untuk semispinalis ini paling panjang melewati 4-6 segmen. Bagian semispinalis capitis sangat tebal di leher belakang. Selanjutnya ada multifidus, itu tebal di bagian regiolumbal dan dia stabilisator utama lumbal. Selanjutnya ada rotatores, lapisan terdalam dan terpendek melewati 1-2 segmen, paling berkembang di regio thoracic. Untuk inervasinya itu cabang medial rami dorsalis, nervus spinalis pada setiap level segmental. Selanjutnya ada erector spinae, ini adalah otot utama penegak punggung. Jadi kita bisa mudah mengingatnya itu dengan kata-kata I love Spain. Jadi I love Spain itu dari lateral ke medial. Untuk I itu ila costalis, bagian lateral menempel di costa. Dan untuk love L, longissimus bagian tengah menempel di processus transversus. Yang terakhir Spain atau spinalis itu bagian medial menempel di processus spinosus. Fungsinya itu untuk ekstensi punggung, untuk menjaga postur tegak kita dan lateral fleksi. Inervasinya dari rami dorsalis nervus spinalis dari seluruh region. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.